Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fahmi. Sekarang saya sedang berada di alun-alun Kota Banyumas Lama. Dan kali ini aku akan ngajak teman-teman untuk jalan-jalan di Kota Lama Banyumas ini. Kira-kira ada apa aja sih? Yuk ikuti terus aku jalan-jalan. Nah, tepat di belakang saya ini adalah ikon alun-alun Kota Banyumas, yaitu pesawat legendaris. Pesawat legendaris ini adalah milik TNI Angkatan Udara, yaitu MiG-17 Fresco. Pesawat legendaris ini buatan dari Mikoyan Gurevich, berasal dari Rusia dan pernah digunakan TNI Angkatan Udara pada tahun 1960 sampai 1969. Selain itu, pesawat ini juga sangat berjasa bagi Indonesia, khususnya pada saat pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Wah, keren juga ya pesawat ini. Alun-alun Banyumas Kota Lama memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi, karena bisa berwisata budaya dan sejarah. Di alun-alun Banyumas Kota Lama juga terdapat tempat mencuci tangan, agar masyarakat selalu taat pada protokol kesehatan. Seperti pada umumnya, alun-alun Banyumas Kota Lama ini memiliki dua pohon beringin yang berdampingan. Nah, di alun-alun Banyumas Kota Lama ini selain memiliki pesawat MiG-17 Fresco, di sini juga memiliki ikon lain seperti Monumen Panzer Anoa. Pada tanggal 17 Agustus 2018, PT Pindad Persero menyerahkan monumen kendaraan tempur Anoa tipe APC (Armor Personnel Carrier) ke pemerintah daerah Kabupaten Banyumas di alun-alun Banyumas. Monumen Anoa yang akan menjadi ikon baru Banyumas ini merupakan pemberian Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto untuk tanah leluhurnya melalui PT Pindad pada momen kemerdekaan Republik Indonesia. Anoa tipe APC ini mampu mengangkut hingga 10 personil dan memiliki bobot 12,5 ton dengan kekuatan 320 HP serta kecepatan maksimal 100 km per jam. Persembahan PT Pindad Persero sebagai wujud karya dan bakti untuk negeri. Tugu Nasional, Banyumas, 17 Agustus 1959. Kelenteng Bontekbio dibangun sekitar tahun 1826 dan digunakan sebagai kelenteng sejak 1960. Masjid Agung Nur Sulaiman dibangun tahun 1755 pada masa pemerintahan Adipati Banyumas Yudanegara II. Awalnya bangunan atapnya menggunakan anyaman daun tebu dan ubinya terbuat dari semen, dan tetap berdiri kokoh hingga masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sekarang saya sudah sampai di depan Pendopo Duplikat Cipanji. Pendopo Duplikat Cipanji adalah bangunan yang sangat bersejarah dan merupakan peninggalan yang sangat dihormati oleh masyarakat Banyumas. Pendopo Cipanji dibangun oleh Kiai Adipati Yudanegara II, Bupati Banyumas ke-7 pada tahun 1706. Awal mula perpindahan Pendopo Cipanji adalah berkaitan dengan adanya kepercayaan dahulu di Kabupaten Banyumas sering terjadi banjir karena kondisi geografisnya yang berdekatan dengan Sungai Serayu. Setiap musim penghujan dan Sungai Serayu meluap, maka di Banyumas terjadi banjir. Karena alasan itulah ibu kota Banyumas diputuskan dipindah ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan Sungai Serayu.
Prosesi boyong atau rengos atau pindah terjadi pada 7 Januari 1937 pada masa Bupati Pemerintahan KRAA Sujiman Martadireja Ganda Subrata. Proses perpindahan Pendopo Sipanji inilah yang menjadi penanda perpindahan Kabupaten Banyumas ke Kota Purwokerto. Nah, sekarang saya sudah sampai di Museum Wayang Banyumas Sendangmas. Sebelum masuk ke Museum Wayang Sendangmas Banyumas, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Harga tiket masuk Museum Wayang Banyumas Sendangmas sangat terjangkau, yaitu cukup Rp1.000 saja, teman-teman sudah bisa masuk ke Museum Wayang Sendangmas Banyumas. Sebelum masuk museum, teman-teman untuk mengisi daftar tamu terlebih dahulu dan tidak lupa untuk memakai hand sanitizer yang telah disediakan. Senajan pagunungan nyata main pancen Baturaten nyata papan nyenengana tua enam lanang waton wis lumrahe kuwi kabeh mau pada golek kasenengan. Itu merupakan sepenggal lagu yang berjudul Baturaden, lagu khas Banyumasan. Nah, di samping saya ada adegan cerita wayang kulit purwa yang berjudul Bisma Gugur. Ada adegan 1 sampai dengan adegan 8. Adegan 1 yaitu pagelaran seni pertunjukan wayang kulit purwa dalam cerita apapun akan terlebih dahulu dilakukan penataan wayang di kanan dan di kiri. Dan di tengah-tengah ditancapkan simbol gunungan atau kayon sebelum dimulainya pertunjukan. Tepat di samping saya adalah wayang kulit khas Banyumasan. Merupakan wayang kulit Banyumasan tempo dulu yang dibuat pada masa Kerajaan Pajang. Ini adalah Rumah Lengger. Rumah Lengger adalah galeri, rumah budaya sebagai tempat edukasi. Rumah Lengger juga sebagai upaya untuk melestarikan kesenian asli Banyumas. Terlebih, Lengger telah populer hingga mancanegara. Di Rumah Lengger ini, kita bisa belajar langsung kesenian khas Banyumas, yaitu Lengger dan Calung Banyumas. Sebagai generasi milenial, kita memiliki peranan penting untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Salah satunya adalah Museum Wayang Sendangmas Banyumas di belakang saya ini, yang harus kita jaga dan melestarikan keberlangsungannya. Mayu sedulur, nek dolan maring Banyumas, ajak lalen mampir maring Museum Wayang Banyumas Sendangmas.